Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun buat saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mulai ibadah minggu kita hari ini pada Minggu 22 Maret 2020 kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. yaitu hukum Taurat yang keempat dengan maksudnya.
Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan dalam melaksanakan hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Manusia
kita hari ini yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Marilah kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seluruh dunia mengaku, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita persiapkan hati pikiran mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Tiada langit
segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan pada minggu kita hari ini, Minggu Letare, dan topik minggu kita hari ini adalah sukacita di dalam Tuhan, yang diambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan ayat 37, demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah kamu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang sangat mencekam saat ini, ketika kita harus beribadah di rumah, dan ketakutan yang luar biasa ada pada hati kita masing-masing. Bahkan ketika kita membaca WA, dan kita juga ketakutan mendengarkan saudara-saudara kita telah meninggal. Sampai dengan saat ini telah lebih dari 300 orang yang terjangkit virus corona, dan sudah ada 20 lebih yang meninggal dunia. Kekhawatiran akan selalu ada pada hati kita. Tapi biarlah melalui ibadah kita pada hari ini, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari bencana. Yang penting kita amang dan inang, saudara-saudari yang terkasih, kita semua mau menuruti peraturan pemerintah, dan juga ada perpanjangan Tuhan di dunia ini untuk menjaga dan merawat kesehatan kita, di mana Tuhan melawat kita melalui mereka, yaitu para tim medis. Apa yang menjadi anjuran dari Menteri Kesehatan yang disampaikan kepada kita, amang dan inang, supaya kita semua, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak kami Naposo Bulung remaja dan sekolah minggu, mau patuh dan menurutinya. Dalam 14 hari ini kita dikatakan lockdown, atau kita dikatakan social distance, atau apalah maksud dari itu semua. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi sebenarnya Tuhan itu ada dengan bersama kita, dan melalui pemerintah itu, dan melalui orang-orang yang berkompeten atau tenaga ahli medis itu, kita sedang ditolong oleh Tuhan. Karena itu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah merupakan janji Tuhan yang digenapi kepada kita. Seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur pada saat ini, amang dan inang, saudara-saudara yang terkasih, di mana dia pertama sekali menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya keluhan yang dia sampaikan kepada Tuhan, dengan keluhan yang tak terucapkan, bahkan yang masih ada tersisa di dalam hatinya oleh karena kekhawatiran dan rasa takut yang mencekam itu, dia malah berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan.
Dan itulah yang kita lakukan pada saat ini, di mana kita beribadah di rumah. Bukan membuat kita semakin ketakutan untuk berhadapan dengan orang lain, tetapi kita boleh berinteraksi dengan orang lain melalui WA, melalui jaringan internet yang kita pergunakan saat ini. Melalui firman ini, saudara-saudari yang terkasih, dikatakan kepada kita bahwa Mazmur ini merupakan suatu pengalaman hidup dari seorang yang putus asa dan yang sedang meratapi keadaannya. Penindasan atas dirinya dipandang sebagai akibat dari keyakinan agamanya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang karena agama itu, karena yang kita anut itu, kepercayaan kita itu melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini juga lah yang dikatakan dalam Mazmur ini, supaya para pencuri, penindas, penjahat itu bertobat dari semua dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan. Pemazmur dengan penuh semangat dia memohon pembalasan terhadap penganiayanya. Keadaan pikirannya yang cemas telah membuat suasana kejiwaannya sering berubah, tetapi keputusasaannya berubah menjadi kemenangan dan keluhannya berubah menjadi puji-pujian. Sesudah dia menyuarakan segala perasaan di dalam hatinya, hal ini dapat kita maknai sebagai suatu cara hidup Kristen yang saleh dan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Walau keadaan mencekam saat ini karena pandemi virus corona yang sedang menakuti kita. Saudara-saudari yang terkasih, firman ini juga sama seperti teladan yang diberikan Tuhan Yesus dalam penderitaannya di kayu salib. Kepada kita diajarkan bahwa tidak perlu lagi memberikan korban-korban yang mahal itu, seperti apa yang dikatakan dalam nats ini. Tapi korban-korban yang mahal, lembu jantan, korban-korban yang disebutkan dalam hukum Taurat, atau mungkin yang menjadi himbauan dari ibadah-ibadah seremonial telah ditiadakan, dan bukan itu yang paling mahal. Yang paling mahal adalah puji-pujian bagi Tuhan. Walaupun kita sedang tercekam oleh pandemi virus corona, kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Tuhanlah yang kita sembah, Tuhanlah yang kita puji. Ketika kesedihannya, Kristus yang dimaksud berlalu dan dia masuk ke dalam sukacita yang sudah disediakan baginya. Ketika didengar dan dibebaskan dari kuburan yang menawannya, orang-orang yang rendah hati akan melihat dan bersukacita, dan orang yang mencari Allah melalui Kristus akan hidup dan terhibur. Demikian juga kita akan hidup dan terhibur. Dunia harus memberikan puji-pujian atas kemurahan hati Allah bagi jemaatnya, seperti yang dikatakan pada ayat 36 sampai dengan 37. Allah akan menyelamatkan Sion, gunung yang kudus itu, tempat umatnya beribadah kepadanya. Dia akan menyelamatkan setiap orang yang dikuduskan dan yang dikhususkan bagi dia, yang mengabdikan diri mereka ke dalam penyembahan dan yang tunduk kepada pemerintahan Kristus. Sebab dialah Raja di atas Sion, gunung yang kudus itu. Padanya ada tersimpan belas kasihan yang tersimpan bagi penghuni kota-kota Yehuda. Dikatakan demikian karena umat Tuhan akan menikmati hak-hak istimewa yang dianugerahkan kepada umat Tuhan. Dan kepada umat Tuhan yang memberikan persembahan-persembahan dalam ibadah-ibadahnya, kita tahu itulah yang dikehendaki. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amang dan Inang Jemaat HKBP Jati Sampurna, ketika badai virus corona di hadapan kita dan kita sedang tercekam saat ini, kemampuan apa
yang harus kita lakukan menghentikannya? Apakah kekuatan, kepintaran, atau harta yang kita miliki mampu melepaskan kita dari rasa takut dan menghentikan virus corona itu? Kita terbatas dengan kemampuan kita, dan hanya Tuhan yang akan meluputkan kita dengan caranya. Tuhan akan menolong, dan pemerintah serta tim medis kita yakini adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menyelesaikan pergumulan kita, yaitu tinggallah tetap bersama-sama di rumah, berdoalah, dan mungkin ini suatu kesempatan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Bapak, Ibu, anak, dan saudara-saudara kita yang lain, kita dapat berkumpul bersama di rumah kita, melakukan suatu aktivitas yang berguna. Karena itu Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, untuk menghindarkan rasa takut kita itu, mulailah hari-harimu dengan berdoa, akhirilah hari-harimu dengan berdoa. Beribadah di rumah menjadi pilihan lebih bijak, dan pujilah Tuhan di tempat kediamannya. Pada waktunya kita akan berkumpul bersama di baitnya yang kudus di gereja kita HKBP Jati Sampurna, dan Tuhan Yesus akan selalu menaungi menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah kami hari ini. Ini semua terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Kami selalu berserah kepadamu. Luputkanlah kami dari bencana ini. Lindungilah kami pribadi lepas pribadi. Dalam setiap doa dan kekhawatiran kami telah menyampaikan permohonan kami kepadamu. Berkatilah pemerintah dan tim medis yang telah mereka perintahkan untuk membantu orang-orang yang sekarang sedang terpapar virus corona. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan yang daripadamu. Bapa yang terkasih, biarlah semua hati-hati orang yang ada di Indonesia ini mau patuh dan tunduk kepada pemerintah kami, supaya apa yang mereka perintahkan itu boleh kami turuti sebagai suatu cara kami mengakhiri masalah yang sedang terjadi saat ini. Bapa yang baik, kami semua adalah orang yang berdosa. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau-Nya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita salam yang di kiri dan kanan kita. Tuhan Yesus memberkati.